Ya, tapi kalau mencari murai batu lihat di gantangan. Waktu itu saya beli itu masih sekitar 300 sampai 500 ribu. Yang itu yang trotol ya. Itu memang asli hutan. Nah, persoalannya waktu itu kita sudah rawat, ya dicuri orang. Saya ditunjukin burung, dibawa ke salah satu daerah Juhar itu ya. Ada pemikat di sana. Ya, akhirnya berjodoh gitu ya, dapat. Saya percaya sama teman waktu itu. Ya, dengan teman. Ya, kita rawat-rawat jadi burung itu jadilah. Irama apanya bagus ya. Ya banyak suara-suara hutan ya. Yang artinya nggak seperti sekarang banyak isian-isian yang ini ya. Kalau kemarin ya murni suara-suara hutan ya, suara hutan yang ada suara-suara jerit-jerit gitu. Ya dominan ada calilin gitu lah. SKM amanah, bermartabat, beradab, loyalitas, bersahabat. Jadi kalau milih murai batu itu, saya sampai sekarang kalau dari segi katurangga atau apa banyak yang nggak tepat gitu ya. Memang menilai burung ini ya, menilai burung apalagi belum kita dengar suara itu masih banyak kurang tepatnya. Belum ada ilmu yang pas ya. Ilmu katurangganya ini paruhnya begini, kepalanya begini belum tentu. Kalau nggak kita lihat dia di laga ataupun di gantangan, itu yang menurut saya yang perlu. Artinya mental dulu lah, mental seekor murai. Gitu. Kemudian saya waktu itu ditemuin Robert, gimana nih kalau begini-gini, Pak Ardi mau siap nggak? Siap apa? Saya bilang waktu itu. Ya kita buatlah. Dengan Pak Dayat ada satu organisasi yang independen yang lombanya itu fair play, bersih katanya. Saya tertarik. Nah, tertarik ya. Kemudian ada Pak Dayat di belakang ya. Saya begini ya, saya dengan pengalaman di burung ini, kita organisasinya bagus, tapi kalau di belakang kita juga dari segi keuangan nggak mendukung, ya percuma. Nah itu yang saya lihat. Nah BNR itu besar, organisasinya bagus, tapi pendukungnya nggak ada gitu ya. Kita buat lomba, kita sendiri yang cari, ya kan gitu ya. Nah akhirnya saya bilang sama Robert, ya kenapa tidak? Saya harus bantu, kenapa tidak? Saya tidak menolak. Dan saya yakin ini bisa besar gitu ya. Nah, oke, kata Robert waktu itu. Nah berjalan lama, akhirnya kita dipertemukan. Rupanya Robert itu udah tersusun orang-orangnya gini ya. Semua orang-orang lama gitu ya. Terutama saya mendengar ada Pak Uco juga orang lama ya. Ya jadi Robert juga saya sudah kenal dari karya kasih, dari dia sebelum main pun saya udah kenal. Orangnya memang ya mau bekerja ya kan. Semua bisa dikerjain sama si Robert. Akhirnya saya tertarik itu, diajak. Oke, saya bilang gitu. Nah itu yang terjadi pada saat bulan April ya. Itu di bulan April. Nah sampai sekarang ya berjalan. Baru 2 kali lomba kita buat. Ya. Saya langsung oleh Pak Dayat waktu itu melalui Robert, saya diletakkan di divisi penjurian di SKMN.
Jadi kalau juri itu kan harus punya independensi yang kuat. Artinya tidak tergantung orang gitu ya. Ya menilai itu berdasarkan pengetahuan gitu ya, pengetahuan yang dibekalin. Nah, tidak harus misalnya kita dekat dengan orang harus itu juara. Saya selalu menekankan itu. Kemudian etika seorang juri juga saya harus tekankan. Itu yang menurut saya pintar pun dia etikanya ataupun attitude-nya tidak baik, saya kurang tidak tidak suka dengan juri seperti itu. Jadi saat sekarang kita ya karena kan kita lihat juri-juri TKN ini kan belum berdiri secara profesional. Artinya juri yang profesional itu bisa membedakan kapan dia bergaul, kapan dia menilai. Kan gitu ya. Nah, membentuk itu kan perlu proses. Nah, saya selalu menekankan etika. Misalnya habis lomba ya. Habis lomba tidak perlu dibahas dengan pemain. Tidak perlu misalnya menceritakan lomba. Kemudian kesehariannya juga ya kalau memang belum sanggup menjadi seorang juri profesional harus dihindarin. Misalnya banyak bergaul dengan kicomania ya. Nah, itu yang saya selalu tekankan. Kemudian lagi di dalam satu etika apa yang dilarang oleh pengurus ataupun SKMN ya harus dipatuhin. Harus dipatuhin sekali. Itu yang saya tekankan. Ya termasuk ya, misalnya diundang jam sekian hadir itu termasuk etika ya. Ya harus hadir. Kemudian pada saat lomba ataupun briefing ya harus juga serius ya. Memang ya kalau nggak terbuka di mana fair play-nya kan? Itu pertanyaannya. Ya, jadi semua nilai itu harus dipampangkan, semua ajuan harus dipampangkan. Nah kemudian setiap juri tidak harus oh saya benar kalau tidak bersama dengan teman menilai satu burung itu berarti dia sendiri yang dapat, nah yang lain nggak dapat. Nah itu kan dari segi pengetahuan ya, berarti pengetahuannya berkurang dong dari yang lain. Jadi memang dituntut dia memilih burung dan temannya juga dapat pada saat di blognya atau di mana ya. Iya, memang prosesnya kan dari awal tentu ya kan. Kita merekrut juri melalui bukan hanya ya ada rekrutan juri itu melalui wawancara, tes lapangan. Nah, akhirnya juri itu terpilih pada saat launching pertama. Nah, kemudian kembali ke pertanyaannya itu kok berani? Nah, tentu keberanian kan kita kan terpilih juri dan kita lihat memang juri-juri ini memang kalau dari segi pengetahuan sudah oke. Nah, tinggal bagaimana ketelitian dalam mengisi format ya. Kita juga dibantu oleh SMM ya. Waktu itu ada tentor khusus ya dari SMM oleh Pak Dayat dan kan ada 3 juri waktu itu. Kemudian ada 1 rekap ya. Kita kemudian di coaching ya, juri-juri dari coaching dari hasil rekrutmen tadi. Nah, sewaktu itu rekrutmennya dari sekian banyak yang mendaftar, lalu kita ajukan ke pembina, dapat 9. Nah, ini yang 9 ini memang sudah berbagai IO gitu ya, berbagai IO, mereka ada yang di macam-macam lah di organisasi di luar SKMN ini. Nah, lahir itu terus dari sana kita di coaching, jurinya di coaching oleh SMM. Kemudian kita terbuka, nominasi itu terbuka tentu semua juga ada sistem, ada SOP yang kita anut dari SMM itu. Nah kemudian teman-teman juri sudah mengerti, ya udah di saat launching penilaian terbuka itu memang yang diimpikan oleh Kicomania. Nah, kita juga lihat di Jawa, ya melalui YouTube, ya kenapa tidak? Kenapa Medan nggak bisa, kan gitu ya?
Ya, kalau dibilang ya Medan itu kan terkenal orangnya nekat ya, resiko nanti, kan gitu ya. Tapi kan semua berproses ya, berproses. Nekat itu kan tentu ada alasan. Nah alasan itu ya tadi melalui rekrutmen, kemudian ada coaching juga, mentornya oleh SMM ya. Akhirnya pada saat launching itu ya nggak kalah dengan SMM-nya gitu ya. Nah, saya waktu itu kan juga melihat dari segi ajuan ya, dari segi ajuan yang diajukan misalnya 6, ya paling yang tidak bersesuaian itu 1 gitu ya. 1, paling banyak kalau misalnya dia nggak dapat 6, ya dapat dia hanya ngajukan 5, ya benar-benar 5 dapat. Nah, dan kemudian pada saat kita tunjukkan itu di launching pertama, ternyata member ini ya penilaiannya bagus ya, bagus. Artinya kemudian juga kita tanyakan dengan mentor itu, wah ini nggak kalah katanya, SKM ini nggak kalah, malah ada di dalam ini yang jurinya juga pernah di Presiden Cup, ya sama seperti mereka gitu ya. Nah itu saya rasa tinggal bagaimana merubah sikap seorang juri menjadi sikap yang profesional, itu yang menjadi yang beban sampai sekarang itu yang perlu diperhatikan. Nah tentu ya namanya kalau juri kan harus tetap berlatih ya, harus tetap berlatih sama dengan atlet. Kalau atlet kan dipersiapkan ya, iya kan gitu. Nah untuk mencapai Piala Sultan Delhi, kita oleh pembina, ayo dong buat kopdar. Nah makanya nanti tanggal 16 Oktober kita buat kopdar. Kopdar itu artinya bagaimana juri kita itu, SKM itu supaya terus mengasah diri dan berbenah diri untuk menghadapi Piala Sultan Delhi. Nah ini memang luar biasa ya. Luar biasa kita bekerja keras. Kalau kita di pengurus itu ya bagaimana menjaga kekompakan ya. Kami ya terutama ya di pengurus itu bersyukur ya. Nah Pak Dayat itu bisa memilih IO yang dia bawa ke kita gitu ya. Nah ini saya salut dari situ. Kok bisa tepat ya penilaian SMM itu ini yang cocok untuk Medan gitu ya. Nah kenapa nggak yang lain gitu ya. Nah itu mungkin Pak Dayat banyak melihat di Jawa, lo yang terbaik itu ini lo yang dibawa ke SKMN. Makanya dia bilang SKMN ini menjadi anak dari SMM gitu ya. Ada orang bilang SKMN itu adalah SMM Sumatera gitu ya. Ya setengah-setengah lah itu ya. Itu menurut saya seperti itu ya. Ya banyak berlatih, juri banyak berlatih dengan lomba-lomba melalui kopdar ataupun roadshow ya untuk menuju Piala Sultan. Mudah-mudahan juri kita bisa banyak yang terpilih gitu ya. Banyak yang terpilih artinya ya semua ya kalau bisa kita nggak perlu pendampingan gitu ya. Itu niat dia seorang kadip penjurian gitu ya. SKM amanah, Bermartabat. beradab, loyalitas. Bersahabat.